Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kartini dengan NIM 241211600125. Pada kesempatan ini saya akan membuat video tutorial tentang uji normalitas dan homogenitas, uji T, dan uji ANOVA satu arah. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dengan dosen pengampu Bapak Dr. Estuhono, SPD MPD, pada program Pasca Sarjana Universitas Askia tahun 2025. Pada pengujian ini saya menggunakan aplikasi SPSS versi 31. Nah, teman-teman, apa itu uji normalitas? Uji normalitas adalah sebuah uji yang dilakukan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal atau tidak? Uji yang digunakan adalah uji Kolmogorov dan Smirnov dan uji Lilford. Data berdistribusi normal apabila signifikasinya atau P besar dari 0,05. Ini adalah tampilan SPSS 31. Di sini ada data view dan variabel view. Sebelum kita melakukan uji normalitas, tentu kita harus memiliki sebuah data. Nah, saya akan mengambil data yaitu data nilai ujian PKN SDN 10 yaitu kelas 1 dan kelas 2. Kita kembali ke SPSS, teman-teman. Nah, langkah yang pertama yaitu kita mengisi dulu data, yaitu name, kita isi sekolah. Di baris kedua kita isi nilai. Tipenya numerik. Desimal kita jadikan 0, teman-teman. Pada label kita isi SDN 10 Luna. Pada label nilai kita isi dengan hasil ujian semester PKN. Pada value kita isi, kita tambah dulu teman-teman. 1 di label kita isi kelas 1. Kita tambahkan lagi 2 di value, label kita isi kelas 2. Kita oke. Pada measure kita jadikan aja skala. Oke. Kita kembali ke data view, teman-teman. Nah, di sini sudah ada sekolah. Dan kita lanjut untuk memasuki nilai. Maaf dulu. Kita kembali ke SPSS. Sekolah kita isi dengan ada pilihan di sini kelas 1 dan kelas 2. Kita isi kelas 1. Kita copy dulu. Kita pastikan, teman-teman. Kita lanjut pilih kelas 2. Kita copy dulu.
nilai kita ambil dari data yang sudah kita sediakan. Kita copy. Data sudah kita isi, kita lanjut melakukan uji normalitas. Langkah yang pertama kita klik Analyze. Setelah itu kita klik Descriptive Statistic. Kita lanjut mengklik Explore. Ini tampilannya teman-teman. Dependent list kita isi yaitu hasil ujian semester PKN. Factor list kita isi SDN 10 Lunang. Kita klik Plots. Kita klik uji normalitas. Kita kasih centang. Kita klik Continue. Lanjut kita OK. Nah, teman-teman, ini hasilnya uji normalitas yang telah kita lakukan, di mana hasil ujian semester kelas 1 signifikasinya 0,35. Kelas 2 signifikasinya 0,80. Berarti dari hasil uji normalitas yang telah kita lakukan dapat kita simpulkan bahwa data tersebut berdistribusi normal karena lebih besar dari 0,05. Kita lanjut ke uji homogenitas. Uji homogenitas ini digunakan untuk mengetahui apakah beberapa varian populasi adalah sama atau tidak. Ujian ini dilakukan sebagai prasyarat dalam analisis independen sampel tes dan ANOVA. Uji homogenitas dapat dilakukan apabila kelompok data dalam distribusi normal. Data disebut homogen apabila nilai signifikasinya atau P besar dari 0,05. Untuk melakukan uji homogenitas, data ini masih bisa kita pakai. Langkah yang pertama yaitu kita mengklik Analyze. Setelah itu kita klik Complements and Proportion. Di sini ada One Way ANOVA. Kita klik Dependent list, kita isi nilai ujian semester. SD 10 kita isi ke faktor. Lanjut kita klik option. Di sini kita pilih homogeneity of variant test. Kita klik, lalu continue. Oke. Nah, inilah hasil homogenitas of varian kita, di mana hasil ujian semester PKN yaitu signifikasinya 0,23 atau 0,232. Jadi dapat kita simpulkan data kelas 1 dan kelas 2 adalah sama. Kita lanjut ke uji t-test. Nah, apa itu t-test? T-test merupakan analisis statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata atau mean dari sekelompok data atau dua kelompok data. Dengan kata lain, t-test bertujuan untuk mengetahui
apakah terdapat perbedaan rata-rata antara data yang dibandingkan. Independen sampel t-test adalah uji komparatif, uji beda yang bertujuan untuk menguji apakah terdapat perbedaan rata-rata atau min signifikan antara dua sampel bebas atau tidak berpasangan. Jadi dua kelompok bebas yang dimaksud adalah dua kelompok data tidak berpasangan yang bisa berasal dari subjek yang berbeda. Konsep dasar uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berpasangan. Syarat uji parametrik, normal, dan homogen. Dasar keputusannya adalah jika nilai signifikasi kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 1 dan kelas 2. Jika signifikasinya besar dari 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas 1 dan kelas 2. Baiklah, teman-teman, kita akan mencoba melakukan independen sampel t-test. Nah, masih bisa kita menggunakan data yang sama ya, teman-teman ya. Langkah yang pertama yang kita lakukan adalah dengan mengklik Analyze. Kita klik Complements and Profession. Setelah itu kita klik Independent Sample t-test. Nah, tes variabel kita masukkan hasil ujian semester PKN. SDN 10 kita masukkan ke grouping variabel. Kita klik Define Group. Oke, kita continue-kan. Klik OK. Nah, inilah hasil independen sampel t-test di mana signifikannya yaitu 0,298. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kedua kelas memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda. Dengan kata lain, hasil belajar kelas 1 dan kelas 2 sekolah dasar 10 Lunang memiliki perbedaan. Kita lanjut ke Pirate Sampel t-test. Konsep dasarnya yaitu Pirate Sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata sampel yang berpasangan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Uji Pirate Sampel t-test merupakan dari statistik parametrik. Oleh karena itu, sebagian aturan dalam statistik parametrik, data penelitian haruslah berdistribusi normal. Kita lanjut ke SPSS. Karena ini dua kelompok data yang berbeda, kita buka file yang baru atau aplikasi yang baru. Oke, ini tampilannya masih sama, data view dan variabel view. Nah, tentu di sini kami mengambil nilai PKN di kelas 2 dengan jumlah anak 10 orang dengan meneliti atau mengambil sampel itu pembelajaran model biasa dengan PBL. Dan ini kita akan mencoba melakukan Pirate Sampel t-testnya. Oke teman-teman, kita isi dulu data kita yaitu name. Kita isi sebelum. Baris kedua kita isi sesudah. Ini dimaksud adalah
sebelum ini berarti kita melakukan pembelajaran model biasa. Sesudah kita dengan melakukan pembelajaran dengan metode PBL. Desimalnya kita jadikan 1, teman-teman. Oh, maaf. Oke, desimalnya kita jadikan 1. Label kita buat dengan model biasa. Yang kedua model PBL. Measure-nya kita scrollkan. Setelah kita isi data, kita kembali ke data view. Di sini sudah ada sebelum dan sesudah. Baiklah teman-teman, kita coba memindahkan data yang sudah kita peroleh dari Excel. Kita copy dulu. Kita masukkan ke sebelum. Ini pembelajaran biasa. Kita ulang lagi. Ctrl C. Kita paste. Ctrl C. Kita paste. Nah, teman-teman udah terisi data yang kita butuhkan. Kita lanjut melakukan Pirate Sample t-test. Kita klik Analyze. Kita klik Complement and Profession. Dan kita klik Pirate Sample t-test. Di sini sudah ada model biasa atau sebelum kita melakukan model pembelajaran PBL dan model PBL. Kita pindahkan dulu ke variabel 1. PBL kita pindahkan ke variabel 2. Oke. Setelah itu baru kita klik option. Oke, sini sudah ternampak confidence intervalnya 90%. Continue. Lalu kita okekan. Nah, inilah hasilnya teman-teman Pirate Sample Test kita. Di sini udah nampak hasilnya 0,001 dan 0,002. Jadi dapat kita simpulkan nilai signifikasinya kecil dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan. Kesimpulannya dapat kita simpulkan bahwa terdapat perbedaan yang nyata antara hasil belajar menggunakan model pembelajaran biasa dengan model PBL. Dengan kata lain, model pembelajaran PBL berpengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Kita lanjut ke uji ANOVA satu arah. Nah, konsep dasar uji ANOVA satu arah adalah one way ANOVA bisa disebut dengan uji ANOVA atau Analysis of Variance, uji ANOVA satu arah atau faktor. Uji ANOVA merupakan uji beda 3 kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata 3 kelompok yang tidak berpasangan. Uji ANOVA tergolong ke dalam statistik parametrik
Skala data yang digunakan dalam uji ANOVA yaitu data interval atau rasio. Uji ANOVA ada yang namanya uji lanjut post hoc test, di mana uji lanjut post hoc test tersebut bertujuan untuk mengetahui perbedaan tiap kelompok secara nyata. Tapi penggunaan ujian lanjut post hoc test sendiri bisa dilakukan jika dalam uji ANOVA menghasilkan perbedaan secara signifikan antar kelompok. Nah, kriteria pengujian one way ANOVA atau uji ANOVA. Yang pertama, nilai signifikasi atau p-value-nya kecil dari 0,05 berkesimpulan ada perbedaan yang signifikan. Nilai signifikasi p-value besar dari 0,05 berkesimpulan tidak ada perbedaan yang signifikan. Sebelum kita melakukan uji ANOVA, ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama, data berdistribusi normal. Dikarenakan uji ANOVA, normalitas data merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi. Jika data tidak normal, maka bisa menggunakan alternatif uji statistik non-parametrik, yaitu uji Kruskal-Wallis. Yang kedua, uji varian data homogen. Meskipun uji homogen bukanlah syarat mutlak yang harus terpenuhi, tapi penggunaan uji homogen dalam one way ANOVA akan berdampak pada pemilihan uji lanjut post hoc test. Apabila asumsi uji homogenitas terpenuhi, maka bisa masuk ke dalam uji lanjut Bonferroni. Sedangkan asumsi uji homogenitas tidak terpenuhi, maka bisa menggunakan uji lanjut James-Howell. Nah, teman-teman, kita akan mencoba melakukan uji ANOVA seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya, bahwa uji ANOVA itu adalah 3 kelompok data. Nah, ini masih ada 2 kelompok data, tentu kita perlu menambah 1 kelompok data lagi. Sebelum kita menambah, kita perlu membuka variabel view. Di sini value-nya kita tambah lagi, teman-teman, yaitu value yang ketiga, kita ambil data kelas 3. Kelas 3, lalu kita okekan. Kita kembali ke data view. Di sini kita tengok, kita pilih lagi kelas 3, kita copy teman-teman. Kita blok dulu. Kita ambil data di Excel kelas 3. Kita copy. Maaf teman-teman. Kita copy dulu ini. Kita blok. Oke. Maaf. Kita pindahkan nilai. Kita copy ini dulu. Kita pindahkan ke. Nah, dah 3 kelompok data. Nah, langkah selanjutnya, karena ini kita memasukkan data yang baru, tentu kita perlu dulu mencek teman-teman
melakukan uji normalitas terlebih dahulu, karena syarat untuk melakukan ANOVA apakah data ini normal atau tidak. Jadi perlu kita lakukan uji normalitas terlebih dahulu. Kita klik Analyze, Descriptive Statistic, lalu kita Explore. Oke. Kita klik Plots. Normal, oke, normality, oke. Continue. Lalu kita okekan. Oke teman-teman, dari hasil uji normalitas dapat kita lihat di sini dari kelas 3 signifikasinya 0,573. Berarti data kita normal ya teman-teman, sehingga kita lanjut ke uji ANOVA. Lanjut, kita melakukan uji ANOVA. Kita klik Analyze, Comprehension and Profession, kita klik. Lalu kita klik One Way ANOVA. Lalu hasilnya dah, kita klik Option. Kita klik Descriptive Homogeneity of Variance Test. Oke, kita lihat levelnya 0,95. Kita continue. Lalu kita okekan. Inilah hasilnya teman-teman. Uji ANOVA yang sudah kita lakukan, nilai signifikasinya 0,673. Artinya lebih besar dari 0,05. Jadi kesimpulannya tidak ada perbedaan yang nyata. Nah, itulah teman-teman hasil uji homogenitas dan normalitas, uji T dan uji ANOVA satu arah. Tidak terasa waktu berlalu 25 menit. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.